Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan ting-ting kacang yang bikinnya super simple dan mudah banget. Rasanya yang enak, teman-teman pasti suka dengan cemilan yang satu ini. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuat dan apa aja bahan-bahannya, yuk simak terus videonya hingga selesai. Nah, langkah pertama siapkan 250 gram kacang tanah. Lalu ini disangrai sampai benar-benar matang ya teman-teman. Gunakan api kecil ke sedang. Nah, kalau udah berubah warna dan juga udah matang seperti ini, udah dicicipin udah matang ya teman-teman, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Tunggu sebentar supaya agak dingin dulu. Nah, kalau udah dingin langsung aja ini dikupas kulitnya dan dibersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kalau udah dibersihkan seperti ini, udah bersih, langsung aja ini bisa di blender atau di chopper ataupun dicincang ya teman-teman. Ini saya akan chopper aja kasar gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa dicincang ya, kalau nggak punya mic blender ataupun chopper bisa dicincang. Nah, kurang lebih seperti ini, saya akan tambahkan sedikit agak halus dikit. Nah, kasarnya kurang lebih seperti ini ya. Lanjut siapkan wajan, langsung ini siapkan juga gula pasir sebanyak 250 gram. Nah, ditunggu sampai mencair, gunakan api kecil ke sedang ya teman-teman. Nah, kalau udah berkaramel dan udah mencair seperti ini, langsung aja tambahkan seasoning. Di sini saya tambahkan setengah sendok teh garam, lalu 1 sendok makan mentega. Lalu ini diaduk hingga tercampur merata. Ini dalam keadaan kompor menyala ya teman-teman. Nah, kalau udah masukkan kacang yang udah dicincang tadi. Lalu ini diaduk-aduk hingga tercampur merata dalam keadaan api kompor menyala. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini lebih enak menggunakan spatula teman-teman. Kalau menggunakan sutil itu agak lengket gitu ya. Kalau menggunakan sutil spatula itu lebih mudah dan gampang dan dia tidak lengket sama sekali teman-teman. Nah, kalau udah tiapkan loyang lalu ini diratain aja seperti ini. Untuk meratainnya teman-teman bisa menggunakan botol ataupun gelas ataupun yang buat mipihin kue itu juga bisa ya teman-teman, yang ada aja di rumah. Untuk tingkat ketebalannya bisa disesuaikan selera. Di sini saya agak tipis aja dan juga tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal banget ya teman-teman. Nah, dalam keadaan panas langsung aja ini dipotong-potong sesuai selera. Di sini saya agak potong kecil memanjang gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau bikin yang lebih banyak, bisa dikalikan aja ya. Untuk resepnya, nanti saya akan tulis semua di deskripsi dengan lengkap. Nah, kalau udah dingin seperti ini lebih mudah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ngopeknya itu harus benar-benar dingin. Nah, kalau dingin itu lebih mudah dan gampang gitu teman-teman. Nah, teman-teman siapa yang suka banget sama kue jadul yang satu ini? Ini bikinnya mudah, rasanya juga enak banget. Teman-teman pasti suka kalau udah cobain resep yang satu ini ya teman-teman. Nah, ini dia ting-ting kacang ala Nali Punya Vlog sudah jadi. Untuk satu resep ini hasilnya banyak banget teman-teman. Dan ini kacangnya dan juga gulanya pas banget. Tidak terlalu banyak gula juga tidak terlalu banyak kacang, itu pas banget ya teman-teman untuk takaran satu resep ini. Dan ini teksturnya super renyah banget teman-teman, hasilnya juga cantik. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim.
Ini rasanya enak banget, garing, renyah, dan ini kalau dimasukin toples bisa jual seperti ini ataupun menggunakan standing up juga boleh ya teman-teman. Ini rasanya tuh enak banget, recommended banget. Nah, teman-teman kalau yang suka jahe bisa ditambahkan jahe ya teman-teman. Saya tidak terlalu suka pakai jahe, jadinya saya nggak pakai jahe ya. Untuk rasanya itu ini enak banget, bikin nagih, dan ini awet hingga berbulan-bulan ya teman-teman. Cocok banget nih buat ide jualan atau buat isian toples di saat lebaran nanti ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan saat membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Nelly Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan cemilan yang enak banget. Dan ini cemilan jadul ya teman-teman. Walaupun kue jadul ini bikinnya ternyata simple banget. Dan kalau lebaran tuh jarang banget ada yang jual ya teman-teman. Jadi kalau bikin cemilan yang satu ini dijamin langsung laris manis teman-teman. Karena banyak yang suka, bikinnya juga simple, bahannya sederhana. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuat dan apa aja bahan-bahannya, yuk simak terus videonya hingga selesai ya. Untuk satu resep ini, gunakan kelapanya itu setengah butir kelapa yang ukuran sedang ya teman-teman, gak yang besar gitu. Lalu jahenya itu 1 ruas. Lalu ini saya mau ulek aja ya teman-teman supaya nanti hasilnya lebih halus, tidak kasar gitu. Dan kalau dimakan nanti hasilnya lebih enak gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah disisihkan, lanjut aja ini disangrai ya teman-teman. Ini untuk kelapanya ini saya beli Rp2.000 ya teman-teman. Cuma yang satunya lagi udah saya sangrai, jadinya ini yang saya sangrai hanya sebagian aja ya. Ini disangrai sampai benar-benar kering seperti ini. Gunakan api kecil ke sedang ya teman-teman. Nah, kalau gunakan teflon itu hasilnya lebih cepat. Nah, ini yang kemarin saya sangrai ya teman-teman. Ini total kelapanya itu pakai setengah butir kelapa ukuran kecil ya teman-teman, nggak yang besar banget gitu. Ini juga lupa nggak saya timbang. Pokoknya setengah butir kelapa dari ukuran kelapa agak kecil ke sedang gitu ya teman-teman. Ini sama juga udah saya sangrai sampai kering, soalnya kemarin mau bikin itu hujan teman-teman, jadinya saya sangrai sebagian. Lanjut, ini ada 25 gram wijen. Ini juga sama ya, ini disangrai sampai benar-benar matang, gunakan api kecil saja. Nah, kalau udah langsung aja ini dijadikan satu aja sama kelapa yang udah disangrai tadi. Untuk resep lengkapnya nanti saya akan tulis semua di deskripsi dengan lengkap ya teman-teman. Nah, kalau udah ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut, ini ada gula pasir ya teman-teman. Ini saya pakai 1/4 kilo atau 250 gram gula pasir. Gunakan api sedang. Lalu ini dimasak sampai gulanya tuh mencair seperti ini, baru diaduk-aduk ya teman-teman. Nah, kalau mengkristal seperti ini nggak apa-apa, nanti dia akan mencair dengan sendirinya ya. Nah, kalau udah mulai mencair semua, ini udah mencair sempurna ya teman-teman. Lanjut masukkan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan jahe. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, kalau udah masukkan adonan kelapa tadi yang udah disangrai sama wijen juga. Ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Ini dalam keadaan kompor menyala ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, matikan api kompor.
Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, siapkan daun pisang 2 lembar ya teman-teman. Langsung aja ini dituang. Nah, seperti ini. Lalu atasnya juga dikasih daun pisang ya, sampai merata, ratanya sama seperti ini. Ini langsung aja digilas sampai tipis ya teman-teman. Nah, menggunakan daun pisang ini supaya nanti tuh saat digunting ataupun digulung dipipihkan seperti ini tuh lebih gampang, tidak lengket gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Pokoknya sampai benar-benar tipis. Nah, kalau udah langsung aja digunting dalam keadaan panas seperti ini ya teman-teman. Ini saya guntingnya agak lambat teman-teman, soalnya guntingnya kecil banget dan anak itu lagi rewel banget teman-teman, jadinya saya gugup banget di sini. Ini langsung aja digunting-gunting. Kalau teman-teman gunakan gunting yang lebih besar itu lebih cepat lagi ya teman-teman. Ini langsung aja dipotong kecil-kecil lalu dilipat aja seperti ini. Atau teman-teman ya kalau nggak bisa keburu-buru kayak saya seperti ini ya teman-teman, keburu kering, ini langsung aja digunting kotak-kotak aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Ini sama aja cantik ya. Nah, ini dia kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hanya sebagian aja yang kebentuk dan sebagian lagi bentuk kotak-kotak. Gak apa-apa teman-teman, tapi rasanya juga tetap sama enak. Tampilannya juga cantik dan juga menarik seperti ini ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman, bikinnya cukup mudah dan simpel banget kan? Nah, kalau teman-teman mau cobain itu gunakan resep sedikit dulu supaya nanti lebih gampang ya. Nggak keburu-buru, nanti takutnya cepet kering kalau bikin banyak. Kalau nggak, teman-teman bikin setengah kilo aja ya teman-teman. Nah, untuk cara membuatnya bisa nonton videonya sampai selesai supaya nanti tidak terjadi kegagalan ya. Untuk rasanya ini manis, jahenya berasa, wangi dari kelapa dan juga wijennya itu berasa banget. Ini enak banget. Teman-teman wajib banget cobain ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan saat membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.